Pertarungan epik dalam cerita One Piece merupakan sesuatu yang sering Oda hadirkan. Sayangnya, hanya sedikit dari pertempuran tersebut yang benar-benar Oda munculkan dalam ceritanya. Selebihnya, Oda Sensei lebih banyak menghadirkan pertempuran tersebut melalui deskripsi atau referensi karakter lain. Melihat potensi pertarungannya yang sangat epik, tentunya banyak dari kita yang berharap jika pertarungan tersebut segera dihadirkan oleh Oda dalam ceritanya. Nah, berikut adalah 7 pertarungan terbaik dalam sejarah One Piece yang masih belum ditampilkan sejauh ini. Yang pertama, pertarungan kelompok Ross melawan Garp dan Roger. Pertarungan yang pastinya akan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para fans jika ditampilkan dalam cerita, adalah pertempuran antara Garp dan Roger melawan kelompok bajak laut Rocks de Sebag. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai insiden God Valley. Dalam momen inilah berbagai sejarah muncul, seperti mengapa Garp mendapatkan gelar pahlawan angkatan laut, dan bagaimana Yonko akhirnya mulai terbentuk. Ketika Sengoku menceritakan tentang sosok Rocks dalam ceritanya, para fans benar-benar dibuat terkejut dan tidak percaya bahwa ada sosok yang lebih kuat dan mengerikan dalam cerita One Piece. Bukan hal yang mustahil pertarungan ini akan membuat para fans tidak bisa berkata-kata, jika kemudian pertarungannya diperlihatkan dalam cerita. Sayangnya sosok Rocks memang tiba-tiba menghilang, bersama dengan hilangnya wilayah God Valley. Banyak spekulasi yang beredar, bahwa hancurnya kerajaan Lulusia beberapa waktu lalu, sama dengan penyebab menghilangnya God Valley, yaitu karena kekuatan Im Sama yang sangat misterius. Yang kedua, pertarungan antara Garp versus Roger. Selain sosok Shirohige, rivalitas tinggi juga diperlihatkan antara Gold de Roger dan Monkey de Garp. Garp adalah salah satu angkatan laut senior yang dahulu sering berhadapan dengan Roger, yang mana, saking seringnya mereka bertarung Roger menganggap Garp seperti halnya saudara. Bukti dari hal ini adalah dengan Garp yang dipercaya oleh Roger untuk merawat Ace, sebelum dia dieksekusi mati. Tentunya para fans sendiri penasaran dengan rivalitas yang seringkali digaungkan dalam cerita tersebut. Para fans ingin tahu seperti apa pertarungan keduanya, dan seepik apa sebenarnya pertarungan dua penyandang nama D ini. Dan dijelaskan dalam databook, bahwa Garp dan Roger akan bertarung kapanpun mereka bertemu, keduanya akan bertarung dengan sengit, sampai-sampai keduanya nyaris mati. Itulah sebabnya kita sangat penasaran, bagaimana pertarungan antara dua legenda yang digadang-gadang sebagai pemilik kekuatan haki terdahsyat. Meskipun Roger saat ini sudah tewas, tetapi seperti halnya pertarungan melawan Shirohige, Oda Sensei mungkin bisa menghadirkan cerita kilas balik yang memperlihatkan momen pertarungan keduanya. Yang ketiga, adalah pertarungan Shirohige versus Roger. Sudah sedari dahulu Shirohige menjadi rival bajak laut dari Roger. Level kekuatan mereka dianggap seimbang, dan hal ini terbukti dalam pertarungan selama 3 hari di sebuah pulau, seperti yang bisa kita lihat dalam kilas balik Kosuki Oden di Wano. Bukti kedahsyatan dari keduanya adalah pertemuan Conqueror Haki yang saling bertubrukan, yang menghasilkan efek layaknya petir. Meskipun memang pertarungan ini sempat muncul dalam kilas balik tersebut, namun tidak terlalu banyak ditunjukkan, karena memang hanya ada beberapa momen yang bisa kita saksikan dari pertarungan tersebut. Kita memang sudah melihat kekuatan luar biasa dari Shirohige di masa tuanya, tetapi sangat berbeda halnya ketika dia berada di masa jayanya. Hal ini tentunya sangat menarik, karena Shirohige yang memiliki titel sebagai manusia paling kuat di dunia, bertarung imbang selama 3 hari 3 malam, dengan salah satu pemilik haki terkuat di dunia One Piece. Yang keempat, adalah pertarungan kelompok Kurohige melawan pasukan revolusi. Salah satu peristiwa besar pasca time skip, adalah perang antara kelompok bajak laut Kurohige melawan pasukan revolusi. Perang besar tersebut terjadi ketika Jesus Barges berhasil menemukan lokasi markas pasukan revolusi di Baltigo, dan menyusup ke sana. Jesus Barges kemudian memberikan informasi tersebut kepada Kurohige, yang kemudian menjadi awal mula pertempuran itu terjadi. Dalam pertarungan tersebut, pasukan revolusi harus kalah dari kelompok Kurohige. Markas mereka di Baltigo pun hancur, dan pasukan revolusi kini berada di Pulau Kamabaka yang merupakan markas dari Ivankov. Pertempuran ini adalah pertempuran besar pertama dari pasukan revolusi yang muncul dalam cerita, namun sayangnya, pertempuran tersebut tidak Oda Sensei munculkan. Tentunya jika pertarungan ini dimunculkan, itu akan menjawab beberapa pertanyaan kita tentang seberapa kuat sebenarnya sosok Monkey D. Dragon, yang disebut-sebut sebagai manusia paling dicari di dunia One Piece.
Kendati demikian, banyak juga yang berspekulasi jika Dragon sebenarnya menghindari pertempuran ini karena ia sendiri tidak ingin pasukan revolusi terekspos keluar, dan pada akhirnya pemerintah dunialah yang mengambil keuntungan dari pertarungan mereka. Yang kelima, adalah pertarungan antara Sakazuki melawan Kusan. Saat para kru topi jerami sibuk dengan latihan mereka masing-masing pada momen time skip selama 2 tahun berlangsung, dunia tidak berhenti sedikit pun. Bahkan, dunia One Piece terguncang sangat hebat melebihi ketika kelompok topi jerami muncul. Salah satu momen epik yang terlewatkan oleh kru topi jerami dan juga para fans, adalah pertarungan antara Sakazuki dan Kusan di Pang Hazard. Pertarungan epik demi memperebutkan jabatan Fleet Admiral ini berlangsung selama 10 hari. Dengan kekuatan dahsyat keduanya, pertarungan itu benar-benar membuat Pang Hazard menjadi tempat yang mengerikan. Wilayah tersebut terbagi menjadi 2, wilayah dingin dan panas. Dalam pertarungan ini Kusan harus kalah dari Sakazuki, yang mana kemudian dia memutuskan untuk keluar dari Angkatan Laut dan memutuskan bergabung dengan kelompok Kurohige. Yang keenam, adalah pertarungan antara Shanks versus Dracul Mihawk. Ini adalah salah satu pertarungan yang paling banyak penggemar nantikan kemunculannya. Sebelum cerita utamanya mulai, Shanks dan Mihawk sudah lama terkenal sebagai rival abadi. Keduanya seringkali bertarung, dan yang menarik adalah meskipun mereka berdua sering bertarung tidak ada dari mereka yang menang ataupun kalah. Sayangnya, Mihawk saat ini sudah tidak lagi berminat untuk bertarung melawan Shanks, karena alasan Shanks sudah kehilangan lengannya. Dengan pertarungan yang seimbang, bisa kita simpulkan bahwa Shanks memiliki kekuatan dahsyat yang sama dengan Mihawk. Seperti kita ketahui saat ini mungkin Shanks adalah salah satu pemilik haki terkuat di dunia One Piece, karena tak ada satupun admiral yang mampu berhadapan langsung dengan sosok Shanks. Sementara Mihawk dikenal memiliki kemampuan pedang terbaik di dunia, yang mana kemampuan pedangnya kemungkinan menyamai kemampuan haki milik Shanks. Dan Shirohige sendiri mengakui bahwa pertarungan mereka mampu mengguncang seluruh Grand Line. Pertarungan luar biasa antara Mihawk melawan Shanks tentunya akan sangat luar biasa, jika Oda menampilkan di ceritanya pada momen kilas balik suatu hari nanti. Yang terakhir, adalah pertarungan Shanks melawan Kaido. Apa yang tidak Oda hadirkan dalam momen perang puncak di Marineford, nyatanya jauh lebih mengerikan dan lebih rumit daripada apa yang muncul dalam cerita. Jika bukan karena intervensi dari Shanks, mungkin perang besar di Marineford akan jauh lebih besar lagi dari sebelumnya. Hal ini karena Kaido saat itu juga hendak pergi ke Marineford dan ikut bertarung, yang mana tujuannya adalah menghabisi nyawa Shirohige. Namun seperti yang muncul di ceritanya, pertarungan tersebut sepertinya hanya berlangsung singkat. Hal ini mengingat Shanks dalam beberapa hari mampu tiba di Marineford, menahan serangan Sakazuki terhadap Koby, dan mengakhiri perangnya. Rasanya sangat disayangkan jika pertarungan sebesar dan seheboh ini tidak muncul dalam cerita. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai pertarungan epik yang belum ditampilkan dalam cerita. Jika kamu punya pendapat lain jangan lupa tulis di kolom komentar.